Memikirkan hal ini, pikiran pertama Hedi adalah menolaknya. Tapi kemudian dia berpikir lagi, karena Tama mengaturnya seperti ini, dia sebaiknya tidak menolak. Lagi pula, di masa depan, dia juga berharap bisa melayani Tama dengan tulus. Saat itu, dia ingin melayani ayahnya dengan sepenuh hati. Tetapi sayangnya cahaya Renza pergi begitu cepat sehingga dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan yang dia berikan kepadanya. Dan sekarang, dia berutang budi lagi pada Tama. Karena itu, jika dia bisa melakukan yang terbaik untuk Tama, baginya, itu akan dianggap sebagai pemenuhan keinginannya. Guru tidak tahu apa yang dipikirkan Hedi, dan berpikir bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Karena dia tidak tertarik dengan villa ini, maka dia segera mengedipkan mata pada Bella. Meski Bella malu, dia tetap berkata pada Hedi, "Hedi, ini juga niat guru, dan Bibi tidak dalam kesehatan yang baik sekarang. Mengapa tidak membiarkan dia memiliki tempat yang lebih baik untuk menghabiskan masa tuanya?" Guru juga buru-buru tertawa dan berkata, "Hedi, Bella benar. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan ibumu. Selama kamu menerima villa ini, properti air dan listrik villa, serta pelayan, sopir semua akan diurus. Jika Bibi tidak enak badan, dia bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Hong Kong kapan saja, dan semua biaya akan dibebankan kepadaku." Wanita tua itu sedikit khawatir saat ini. Dia takut putranya akan menerima villa dari guru demi dirinya. Seperti yang disebut tangan lembut, meskipun dia tidak tahu mengapa guru berinisiatif memberikan hadiah besar, tetapi dia selalu merasa bahwa orang ini pasti tidak memiliki niat baik. Jadi, dia menatap Hedi dan berkata dengan cepat, "Hedi, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibu. Ibu sekarang merasa tidak masalah untuk hidup 10 atau 8 tahun lagi. Namun, dia adalah pria yang cerdas, dan dia tidak akan mengingat kebaikan guru dalam hal semacam ini." Jadi dia bertanya langsung kepada guru, "Tuan Leo, apakah ini yang dimaksud Tuan Muda Renza?" Guru tersenyum canggung dan berkata dengan cepat, "Meskipun Tuan Muda Renza yang mengusulkannya, ini bukan berarti aku melakukan semua ini hanya karenanya, tapi ini semua menang niatku sejak awal." Hedi tersenyum kecil, "Jadi, jika aku tidak menerima rumah ini, aku khawatir tidak akan mudah bagi Tuan Leo untuk menjelaskannya kepada Tuan Muda Renza, bukankah begitu?" Guru memandang Hedi, menggelengkan kepalanya, memukul bibirnya dan berkata, "Hei Hedi, kau..." Guru juga tidak bodoh, dia tahu arti kata-kata Hedi dengan sangat baik. Tapi Hedi juga pintar, dia bisa melihat alasannya sekilas, dan kemudian menggertaknya dalam satu kalimat. Sekarang jika Hedi menerima villa ini, bukan karena Hedi berutang budi kepada orang lain, tetapi karena ia berutang budi pada Hedi. Karena, arti kata-kata Hedi sudah jelas. Bahkan jika dia mengambil alih villa ini, itu hanya akan berarti bantuannya untuk guru. Kalau tidak, jika guru tidak pandai berurusan dengan Tama, maka masalahnya akan besar. Guru menerimanya. Dia tahu bahwa ini adalah bisnis yang merugi, dan dia hanya membayarnya pada akhirnya. Jadi, dia menghela nafas dan berkata kepada Hedi, "Hedi, kamu harus membantuku dan mengambil villa ini. Jika besok semua sudah siap, aku akan mengadakan upacara pindah rumah untukmu dan menunggu keluargamu siap. Jadi setelah kamu siap, saatnya aku pergi ke East Cliff." Hedi mengangguk sedikit, dia juga tahu bahwa anggukan itu sudah berakhir. Jadi dia mengambil file itu dari guru dan berkata, "Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tuan Leo atas kebaikannya." Tiba-tiba berterima kasih kepada guru membuat guru merasa bahwa dia telah melakukan semua kerja keras. Pada saat ini, dia menghela nafas, menepuk bahu Hedi, dan berkata dengan tulus, "Hedi, aku sudah mengetahuinya dengan tuannya. Besok jam 9.58 adalah waktu yang baik.
Aku akan membawa mobil untuk menjemputmu terlebih dahulu. Jam 9.58 datang tepat waktu. Heidi mengepalkan tangannya, akan sangat merepotkan bagi Tuan Leo untuk mengaturnya. Tidak masalah sama sekali, Bella akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Tidak hanya itu, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat tanpa mengucapkan selamat tinggal, dia sudah membuat pilihannya sendiri, dan kini ia sangat lega melihat mantan kekasihnya itu akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Awalnya, dia tidak hanya khawatir tentang keselamatan Heidi, tetapi juga khawatir bahwa kembalinya Heidi akan mengungkapkan bekas luka Guru, sehingga perpisahan antara dirinya dan Guru akan semakin berat. Tapi dia tidak menyangka bahwa munculnya Tama membuat perubahan besar dalam banyak hal. Sekarang, tidak hanya masalah Heidi telah diselesaikan dengan baik, tetapi bahkan sikap Guru terhadapnya telah banyak berubah. Guru mungkin benar-benar menganggapnya sebagai separuh darinya. Tampaknya semuanya berlangsung selama 20 tahun sebelum akhirnya berakhir, tetapi dia tiba-tiba menjadi pemenang terbesar. Tugas Guru selesai. Pada saat ini, dia menyeka keringat di dahinya kebersamaan keluargamu selarut ini. Besok pagi, aku akan datang sendiri. Heidi mengangguk dan mengantar Guru dan Bella ke pintu. Setelah mengirim keduanya pergi, dia kembali ke rumah. Adik-adiknya dapat melihat bahwa mereka sangat bersemangat, tetapi ibu tua itu sedikit khawatir. Heidi melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Bu, kamu tidak perlu khawatir. Urusan hari ini sudah diatur oleh Tuan Muda Renza. Kita hanya perlu bertindak sesuai keinginannya. Ibu tidak perlu khawatir tentang yang lainnya." Wanita tua itu mendengarkan. Pada titik ini, kegugupannya sedikit mereda, dan dia berkata, "Ibu khawatir Guru menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya. Jika dia ingin menyakitimu di masa depan, ibu takut kamu akan dalam bahaya." Heidi tersenyum dan menghibur. "Bu, Tuan Muda Renza sangat berbakat dan memiliki kekuatan tak terduga. Guru tidak akan pernah memiliki pikiran jahat lagi." Berbicara tentang ini, dia bertanya padanya, "Apakah ibu tahu mengapa saya membawa Bella ke Amerika Serikat saat itu?" Wanita tua itu tanpa sadar berkata, "Bukannya Guru telah berbicara kepada dunia luar dan ingin membunuhmu?" Heidi mengangguk. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Jika Tuan Muda Renza juga menyuruh publik untuk membunuhnya, dia pasti akan berlari lebih cepat dariku, dan jarak antara dia dan Tuan Muda Renza bahkan lebih besar dari jarak antara aku dan dia saat itu." Menanggapi perkataan Heidi, ibu tua itu segera mengerti apa yang dipertaruhkan. Itu juga memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyerahkan kekhawatirannya tentang keselamatan putranya di masa depan. Wanita tua itu menghela napas lega dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka ibu tidak perlu khawatir lagi." Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan ragu, "Nak, apakah kita harus pindah ke villa yang diberikan Guru kepada kita besok?" Heidi mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu saja, kita akan pergi. Ini adalah pengaturan Tuan Muda Renza, dan Guru hanya mengikuti instruksi Tuan Muda Renza. Tepatnya, villa yang akan kita pindahkan besok adalah yang diberikan oleh Tuan Muda Renza." Setelah mengatakan itu, dia melihat ibunya, serta adik laki-laki dan perempuannya, dan berbicara, "Villa-villa si Sundao semuanya sangat besar, tentu saja cukup untuk sebuah keluarga besar untuk tinggal bersama, jadi kita semua harus berkemas secara individu malam ini, dan pindah ke sana pagi-pagi sekali." Kedua saudara perempuan itu saling memandang, adik perempuannya itu membuka mulutnya dan bertanya, "Kakak, kita juga pindah ke sana. Apakah kita pantas tinggal di sana, Kak?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.